Astaga, mati lampu, nggak bisa kenalan deh. Kita lagi di mana ya? Bukannya kita ada tugas wawancara ya? Oh iya. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 dan kami dari kelas 10-6 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu pelaku usaha kerajinan fashion khas Kalimantan Tengah dengan nama toko yaitu G Ethnic. Yuk simak wawancara kami. Halo semuanya, kami sudah berada di G Ethnic dan hari ini kami akan melakukan wawancara. Halo, perkenalkan, nama saya Maya Angela. Di sini saya selaku karyawan buat Ethnic. Sudah berapa lama kakak di sini kak? Kalau untuk berapa lamanya, saya sudah 3 tahun di sini. Sudah 3 tahun. Peran kakak di sini apa ya kak? Untuk perannya, kami cuma sebagai karyawan di sini. Biasanya kami juga sebagai SPG yang menerima tamu untuk jualan produk-produk yang kami gunakan di sini. Aku penanya nih Kak, kok bisa nggak ceritain sedikit tentang usaha fashion ini? Untuk usaha fashion ini mulainya dari tahun 2017 sampai sekarang, yaitu bergerak di dalam bidang fashion. Tidak cuma hanya tas rautan aja, tapi juga ada fashion seperti shawl, ada juga outer dan beberapa jenis aksesoris lainnya. Ya, ini lumayan lama, sekitar 10 tahun ya, sudah dari 2026. Jadi bidangnya bergerak untuk kualitas produk segala macam. Ini kami terbuat dari rotan asli yang memang dianyam oleh pengrajinnya sendiri. Atau produk apa saja Kak yang dibuat dan dijual di sini? Kalau untuk produknya, yang utama kami adalah tas, itu yang utama. Lalu yang kedua kami ada lawung, sumping, terus ada aksesoris seperti bandol, gelang dari rotan, ada juga shawl. Shawl ini terbuat juga dari kayu, kulit kayu, dan juga ada outer-outer yang dimana kami angkat dari kain darek kami. Ya, seperti itu. Kami juga ada jual kain, dimana kain ini kami angkat dari rotan kami, motif-motif rotan kami. Pengrajinnya, kalau untuk pengrajinnya kami dari daerah Barito Selatan. Jadi kami ambil ya untuk pengrajinnya dari Barito Selatan, tapi untuk menjahitnya kami daerah Jawa. Itu berapa sih? Mungkin di sini kami lebih tepatnya kami membeli barang belum jadi atau mungkin membeli tingkatnya dulu dari pengrajin yang ada di Barito, terus kami olah, kami desain, lalu kami kirimkan ke Jawa lagi untuk menjadikan dia sebagai tas. Soalnya ini kan dicampur dengan kulit sapi ya, jadi penjahitannya di sana dan kulit sapinya juga dari Jawa. Berarti itu sama prosesnya yang bagusnya ya Kak? Iya, itu proses-proses ini. Oke Kak, menurut Kakak apa sih tantangan berusaha di bidang seni kayak gini? Untuk tantangannya kami kekurangan bahan pokok ya, otomatis di jawetan atau di dareknya. Soalnya sekarang makin kesini itu makin berkurang orang yang bisa menjawet, yang kami bilang ya di bahasa Dayak menjawet ya. Nah jadi kami kesusahan untuk mencari bahan pokok yang berkualitas. Mungkin banyak orang yang jualan atau orang yang menganyam, tapi yang berkualitasnya itu sulit dicari. Oke Kak, hal yang paling menyenangkan di dalam pekerjaan ini apa? Untuk hal yang paling menyenangkan ketika ada customer datang untuk kedua kalinya dan bilang atau kasih testimoni kalau tas kami itu dengan kualitas yang bagus. Apalagi kalau ada customer yang memang sudah jadi member kami ya, itu mereka datang lagi setelah membeli, tapi mereka kasih respon lagi untuk pembeliannya. Mereka bilang tas kami bagus, kualitasnya bagus. Jadi itu yang bikin kami senang untuk kerja di sini. Nah, menurut kakak apa nih yang membuat usaha ini tuh bisa terus berkembang kak?
untuk usaha ini terus berkembang, kami mengeluarkan model-model yang terbaru. Jadi model-model tas kami itu tidak hanya cuma 1, 2, atau 3, tapi setiap bulannya atau setiap beberapa setiap beberapa bulan itu kami terus mengeluarkan model-model terbaru dari tasnya. Jadi setiap customer itu nggak bosan lihat model-model tas kami. Jadi dia terus berkembang, berkembang dan berkembang. Oke. Ada saran nggak sih buat anak muda zaman sekarang yang mau berwirausaha atau berkarya dalam bidang kreatif? Kalau untuk berkaryanya mungkin ada ya. Tapi maksudnya saya berharap anak muda sekarang tuh bisa punya karya atau mereka bisa ngedesain atau punya karya-karya di mana banyak karya yang sekarang itu jualan gelang, jualan kalung yang dibikin dari manik-manik. Nah itu menurut saya itu unik, di mana mereka bisa mengembangkan usaha tersebut, bisa mereka jual lagi atau yang lain sebagainya. Jadi paling enggak karya mereka itu dilihat oleh pasar. Jadi mereka bisa berkembang dari usia mudanya gitu. Sampai nanti seperti kayak tas-tas ini juga dibangun juga dari mereka waktu muda sampai sudah menikah, ini masih dikembangkan kan, karena mereka suka otak-atik. Yang penting kita jangan meniru orang lain, meniru atau plagiat punya usahanya orang lain. Usahakan kita punya usaha sendiri atau punya ide sendiri untuk bikin usaha. Itu otomatis dibilang passionnya. Ada juga yang bagian desainer kan. Nah bagian desainer, apalagi kalau kita masih muda, kita bisa ngedesain baju, ngedesain tas, itu mungkin bakalan lebih jauh bisa berkembang dari diri kita sendiri. Tapi dalam ini ya, ada cerita kita dari apa? Ya dari lapang, ada yang bikin YouTube, yang bikin gelang atau bandung, itu semua anak-anak muda. Jadi mereka itu bikin desainnya, ada yang bikin tulisan nama mereka gitu. Jadi orang kan bisa custom ya, Kak tolong bikin dong nama kami gitu. Nah jadi bisa terjual itu, mereka dapat income juga dari situ. Harapan kakak untuk fashion khas Kalimantan ke depannya? Untuk harapan aku sih seperti yang tadi ya, semoga anak muda sekarang itu bisa untuk menganyam. Soalnya makin kesini itu makin susah buat ada orang yang bisa menganyam, apalagi anak muda. Sisanya semuanya orang tua, orang tak semua yang bisa menganyam untuk segala macamnya, apalagi nggak dari rotan juga, tapi segala anyaman dari purun itu juga susah untuk mencarinya. Dan dari berbagai jenis-jenis rotannya itu juga semoga nanti bakalan lebih banyak lagi itu yang bisa menganyam dengan kualitas yang bagus, karena itu sih penghambatnya juga di sini. Otomatis kalau ibaratnya nggak ada orang yang bisa menganyam lagi, otomatis usaha ini bakalan susah juga berkembangnya, atau budaya-budaya dari orang Dayak itu sendiri juga bakalan bisa hilang kalau nggak ada orang yang bisa menganyamnya lagi gitu sih. Lagi kalau nyamrotan itu prosesnya lumayan lama ya. Nah untuk prosesnya itu lumayan cukup lama ya, karena banyak banget proses untuk penyuman rotannya. Belum lagi untuk mencari rotan di hutan, belum lagi untuk gimana proses pewarnaannya untuk rotannya dan lain sebagainya, itu lumayan sulit. Baik teman-teman, telah selesai wawancara kami dengan Kamaya di Getnik. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.